Hello everyone. We've already had 10, 10, yeah, 10 participants, 11 with me. Investasi itu kan Nah, yang temannya yang lain di Japri ya. Ingatkan lagi. Ini baru balik dari rektorat. Cara bimbingnya, ide lecturing, masih keringetan. Today was a fairy tale. Ya, teman-teman, ini perekapan grup kemarin ya. Jadi saya buatkan Excel-nya supaya saya juga punya untuk handling scoringnya nanti kalau di bagian presentasi dan penugasan kelompoknya. Jadi untuk film genre kalian semua sudah memilih di sini. Semoga nggak ada yang saya salah ketik ya. Kelompok Patrick ada Once Upon a Time in Hollywood, Ramadhani Lutfi ada Hacksaw Ridge, Gusti, Rana, ada The Karate Kids, kemudian Nurisma, Enola Holmes, Aditya, Fantastic Beasts, grupnya Deva ada Flipped, kemudian grupnya Sherina, Yulinda ada Get Out. Oke, di sini sudah mulai apa ya, udah beda-beda film genrenya, so it's okay for you to start collecting the information and then start uh, summarize the information that you get according to the task into your PowerPoint. Nanti gambar-gambarnya di maksimal 10 slide ya kemarin ya. Kalau lebih 12 boleh. Kemudian untuk history of film di sini saya baginya per negara gitu ya teman-teman. Jadi di sini ada Patrick dan teman-teman dapat dari ini Cina, Hong Kong, Taiwan because they are in from different country ya. Kalau nggak salah ini sudah beda negara. Jadi tapi karena kalau Cina aja kayaknya agak sedikit atau jarang. Memang film lebih banyak film Hong Kong sama film Taiwan. Kemudian ada untuk yang kelompoknya Lutfi ada United States, kemudian punyanya Fajar ada United Kingdom, kemudian Nurisma ada South Korea, kemudian punya Aditya Rizky dari France, Kevin nanti cari film Jepang, kemudian Arika cari film Indonesia. Ini karena 6 kelompok, kalau di kelas satunya cuma ada 6 kelompok, jadi nggak ada yang Indonesia, karena kalian ada 7, ada yang Indonesia. Karena ini history of film, jadi yang dicari adalah film yang bersejarah, bukan film sejarah ya, tapi film yang bersejarah. Eranya boleh kapan aja, tapi yang benar-benar dia kayak punya apa ya, perubahan terhadap development film di negara itu, atau punya influence besar terhadap perkembangan film selanjutnya, film yang ya seperti yang saya bilang tercatat dalam sejarah, bukan film sejarah. Kalau film sejarah kan ada sendiri kayak film-film Bumi Manusia itu kan film sejarah ya. Apa gue? Sini, kenalan. Ada yang mau kenalan dari tadi, dia kepo terus. Halo, asistennya. Dah, 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 nggak usah munyak lagi. Tidur aja situ. Jadi gitu ya teman-teman, detail pertanyaannya kan saya berikan di akhir materi. Jadi hari ini materi kita adalah History of Film. Untuk setengah semester awal ada 3 PowerPoint, ini nanti ketiga adalah di elemen of film, baru nanti presentasi, mid test, baru
ini 3 lagi menyusul setelah mites. Tuh. Ya, setelah jadwal mites. Ini kan bisa jadi nilai mites kalian. Kalau lengkap, kalau bagus. Tuh, teman-teman. Jadi maksimalkan aja. Udah, ini tentang pembagian tugas. Nanti diinformasikan lagi di kelas kalian. Kemudian saya ada story film. Lapar. Habis jalan kaki dari rektorat ke keluar ke atas lumayan banget. Flight floating control. Alright, sudah 11:14, peserta juga sudah banyak. Kita mulai ya teman-teman. Good morning everyone. We have today the history of film for our third meeting. The story of film will contain, ini apa sih? Please move. Gimana mau move-nya gitu juga nggak tahu ini apaan. Selalu kayak gitu deh. Ada yang nutupin nggak ini di layar kalian? Kuning-kuning. Ada gitu. Ada Miss. Sudah itu ini berkedip slowly berkedip muncul hilang. Sebentar ya, saya coba stop share. Enak banget ini, padahal nggak ada yang di share amat. Oh. Muncul gitu. Hey, ya. Okay. Kontennya ada history and then evolution of cinema via different era and then silent era, sun era, post classical era, blockbuster, and then the independent era. So these years are important for the development of film, word film ya. And then for the history of motion picture or cinema, early film is a result of inventors, not artists. So it was not the director born first, but it was started by the invention. Most of all, the invention of photography. And then zoetrope is a circular drum with slits which allow moments of darkness. It creates illusion of movement. It was created by William Horner in 1834. Jadi kalau kalian pernah lihat ini atau kalau lampu-lampu tidur yang berputar bentuknya kayak karusel kuda gitu, itu teknologi sederhana pada zamannya yang membuat ilusi pergerakan. So, and then head-to-head photography before motion picture. Photography is the started ya, kamera dulu dari awalnya. Important dates to remember is that in 1816, Nicephore Niepce made first photography image and then continued with Louis apa bacanya ini, created clear sharp image on silver copper plate. Jadi dulu cetaknya di silver ya, require 15 minutes exposure of time and then photography developed and then 3 minutes needed for exposure. And then this is the motion picture. Edward Muybridge set up 12 camera along a track, tied strings to the shutters which were tripped as horse ran to the track. Jadi dia kayak pasang kamera trap gitu. Begitu benangnya ditabrak sama kudanya, dia akan trigger the shutter. And then there are 12 picture. When it is moved, it will suddenly like making the motion picture. Yeah. Created movement with photography. Ibaratnya kalau sekarang kita punya untuk memfoto sport itu kan ada kamera yang dia bisa. Kalau dulu harus 12 kamera, kalau sekarang satu kamera tinggal ditekan aja shutternya selama beberapa detik itu nanti dia bisa berapa frame per second gitu ya. Bunyinya udah gitu biasanya untuk kamera-kamera sport.
untuk menangkap momen olahraga. Kemudian George Eastman in 1884 developed celluloid film originally created for the still camera. It made motion picture possible. Kalau dulu, kalau kalian masih punya tool yang namanya Kodak dan segala macam, nah di situ ada filmnya bentuknya lembaran, ya. Sekarang serba digital, celluloid film udah nggak terlalu kepakai, hanya saja kalau dulu karena dia fleksibel dan dia panjang dan sebelumnya dia hanya untuk foto, tapi akhirnya bisa dimasukkan ke dalam proyektor, proyektornya diputer, kemudian lampunya disorot, jadilah motion picture. Ya itu tapi butuh banyak frame untuk menciptakan motion picture-nya ya, supaya gerakannya halus. That's why kalau kamera sekarang kan kalau untuk video kita harus ngelihat berapa frame per second-nya. Kayak kalian main game gitu biar nggak patah-patah. Kalau patah-patah kan berarti gambarnya tak 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 gitu, gerakannya nggak semua. Tapi kalau semakin tinggi frame rate-nya kan gambarnya semakin halus. Gitu ya teman-teman. And then the birth of motion picture was in the first movie studio. It is Black Maria. It is owned by Thomas Alva Edison. And then an early device used in motion picture, it is projection. It was go as 1649. Father Anastasius Kircher made drawings of a box that could reproduce an image through lens. So this is the ancestor of present slide projectors. Yang kayak kita punya di kelas, ini dia moyangnya. And then in December 1895, we have first theater opens to the paying public, the Lumiere Brothers, first film. It was in the basement of Paris, Lumiere show, judulnya ada Workers Leaving the Lumiere Factory, Arrival at Lion, and then a Baby's Meal. Kalian bisa cek videonya, ada di... Saya itu memainkan videonya, cuman ternyata filenya nggak kompatibel dan belum install MPC. Di sini ada evolution of cinema in different era. The cinema hasn't been the same as it is now. It has been evolving since its birth. So we have divided this evolution process into different era. We have the era of silent film. For the first 20 years of motion picture history, most silent films were short, only few minutes length, few minutes ya, bahkan lebih singkat daripada iklan. At first a novelty and then the increasingly art form and literary form, silent film reached greater complexity and length in early 1910. Karena dia baru dan model kesenian juga bertambah dan influence from literary work. And then movie from silent era, we have Birth of Nation, The Last Laugh, City Lights, Modern Times, All Quiet on Western Front. Gambarnya kira-kira ini. Last Laugh, bagaimana dia tertawa kalau di silent film gitu. Tapi it's actually silent movie at that time when it's already has narration. It is played along with live music. Jadi musiknya dimainkan secara live. Itu kayak film apa sih kemarin yang diputar di Australia, film Indonesia, silent juga, film apa ya, jadi filmnya atau Setan Jawa kalau nggak salah ya, itu saya juga nggak nonton, cuman konsep pertunjukannya filmnya silence, musiknya live. So in the silent era actually it's not silent at all, it's silence only from the screen, but the music effect is play in the live performance including the singer. Sound era, it start from the jazz singer, with it there comes the end of silent era. During the film, the actor Al Jolson showing his singing talent. In the 50s, cinema made a big jump. It was projected in colors and the sounds turned in stereo. Itu baru stereo kanan kiri, belum Dolby all around you ya. Okay, some of the famous movie. And The Sound of Music, Halia, and then this one, the most historical, the turning point, Al Jolson, the jazz singer. And then in the post-classical era, around
70s and 80s, the New Hollywoods and post-classical cinema are terms used to describe the period following the decline of the studio system during the 50s and 60s. During 70s, filmmakers increasingly depicted explicit sexual content and show gunfight and battle scenes that include graphic images of bloody deaths. Ini ada sebagian dari India ini karena dari PowerPoint ini sudah ngambil. Ada Godfather, Star Wars, kemudian di blockbuster era 18 and 90s, audience began increasingly watching movie on their home VCR. In the early part of the decade, the movie studios tried legal action to ban home ownership. Ya kayak dulu, kalau kita kan dulu punya VCD, terus belinya bajakan gitu ya. Saya ingat dulu kalau mau nonton film tuh beli kaset CD 5 ribuan, pas 10 ribuan itu udah lumayan menguras kantong waktu zaman SMP. Itu CD sih. Kalau sebelumnya ada yang namanya Laserdisc. Laserdisc itu filmnya ya. CD-nya bentuknya vinil, Vinil yang besar yang kayak musik untuk gramafon itu. Pemutarnya namanya Laserdisc, pakai piringan hitam besar. Dulu saya ingat banget kalau keluarga yang agak mampu, kebetulan yang agak mampu itu sepupu saya, kalau saya biasa aja. Ada karyawan, dia kayak karyawan rental gitu, datang ke rumah untuk nyewain vinilnya, untuk bisa ditonton. Jadi seminggu sewa berapa film, dulu filmnya kayak Casper, Donald Bebek, untuk yang anak-anak. Kalau yang untuk orang tua saya nggak tahu, mereka pesannya film apa, itu urusan orang dewasa waktu itu. Waktu saya kecil, masih TK, ya. Itu anak-anak dapatnya Casper dan Donald Bebek, tapi nontonnya pakai Laserdisc itu, gede banget dan filmnya sewa. Jadi karena ini kan rebutan antara movie studio and VCR ya, nonton di rumah bioskopnya jadi nggak laris, itu tetap ada ya dari zaman dulu. Eventually, the sale and rental movie on home video became a significant second venue for exhibition of films and additional source of revenue for the movie companies. Tahun 90-an, saya baru lahir tahun 90 itu. Okay. Movie from 80s, di sini ada Die Hard, Indiana Jones, abaikan yang India, and then Independent Era in 1990 until present. The development of commercially successful independent cinema is in the United States, although the cinema was increasingly dominated by special effect films from Judgment Day, Titanic. Saya ingat tahun 97, saya kelas 4 SD, saya nonton Titanic dulu. Bioskop orang tua kalian masih ingat, Parahyangan itu sekarang jadi Plaza Mulia, gedungnya di situ, dibongkar, sempat SD mau menjelang SMP itu tutup sama sekali, Samarinda tidak ada bioskop. Kemudian SMP, pertengahan SMP baru ada 21 di SCP di Samarinda Central Plaza, itu baru ada 21 sekitar tahun 2000. Saya SMP tahun berapa ya? 2011-an, 2001, 2002 itu dia. Sebelum bioskop Parahyangan, kalau kalian ingat di Jalan Yosudarso, di situ juga ada bioskop Mahakama. Di sana saya ingat masih TK nontonnya Warkop DKI waktu itu. Masih kecil, tapi saya masih ingat duduknya di depan paling pojok. Sekarang bioskop Mahakamanya udah kayak rumah hantu gitu, padahal bangunannya masih kokoh. Semoga bisa dialihkan jadi taman budaya kah, atau jadi galeri kah, supaya kita punya ruang berkesenian yang layak. So that's it about 90s era or the independent era, full of apa ini namanya, special effect films. Ya, kalau dulu masih special effects, sekarang sudah CGI dan lain-lain. Ada Runaway, Titanic, Armageddon. Armageddon sampai nangis-nangis. Movie from 2000s, we have The Wolf of Wall Street, Inception, Salt. And then this one, we go back to the history first. First color picture film footage, ini created by Edward Raymond Turner, pioneer from London, patented his color process. Kita cari ya Edward Raymond Turner. Player saya nggak bisa main.
Jadi dia sesederhana ini. Bisa kelihatan ya. So this is so this one is made by Edward Raymond. Warnanya ya gitu. Belum secanggih RGB dan TV-TV Full HD ya, jangan diharap seperti itu. National Media Museum had this film in their collection, and it's the Lee Turner colour process. Okay. Although the film looks in black and white, it's a non-standard size film, so it wouldn't run on a modern projector. Ini yang film celluloid. So it had to be copied, which we did. Each frame is very slightly different to look at because in those black and white pictures, it's colour. The frames were taken through colour filters, red, blue, and green. Yeah. RGB ya. Which one was taken through the red filter, which one through the blue, which one through the green. As long as you know the colours of the film, that's correct. We were helped a little bit because Mr. Turner had already marked up the film. As you can see here, there's a blue frame, a green frame in the middle, and a red frame there. Seperti itu, jadi kalian bisa menikmatinya, cari sendiri videonya. Okay. And then here we have Edward Turner ya, but suddenly he died of heart attack. First movie ever shot in USA, The Monkey Signs #1. It was shot as a camera test by W.K.L. Dixon, but they both worked for Thomas Edison. It was filmed to be camera test for not for commercial purpose, but it is classed as the first movie ever shot. Monkey Shines. Monkey Shines. Berapa? Nggak jelas ya masih ya. Kayak gitu doang. Cuma 1 menit. Seperti itu teman-teman. Ada ceritanya ini. Cuma buat ngetes kamera dan. So that's the first movie ever shot in USA, they say. Okay, and then the first copyrighted movie ever made, Fred Osnis, was the first movie ever made by Thomas Edison, Black Maria Rooftop Studio. The actual name of this movie is Record of Sneeze, which was made in the late 1893. Nanti dicari sendiri nih, Record of Sneeze. Orang bersin gitu. Then next, early film, and then we have Lumiere Brothers. The other most influential filmmakers come from France. Kalau tadi di United States, we have now in France the Lumiere Brothers. They first started projecting films in 1895. Use an apparatus called as the cinematograph. We have today's cinematography. Jadi dari sini alatnya ini, which acted as camera, film developer, and projector. Jadi satu alat untuk semuanya. The camera was hand crank. Hand crank maksudnya diputar, so it didn't rely on external power. Nih diputar gini. The camera was much more portable than Edison kinetograph. So earlier films have real world event and as their subject. The films also could be projected before larger audience than the kinetoscope. Seperti itu. Okay, one of the Lumiere earliest popular film was Train Arriving at the Station. Only 50 seconds. Some audience members feared the train was going to run. Jadi kayak nyata banget. Takut ketabrak ya, ada juga ya norak-noraknya orang zaman dulu kan belum pernah lihat film. Kayak kita pertama ngeliat film kan we thought that it was real. Gitu ya, berasa mau ditabrak keretanya gitu. Oke, kalau kita sekarang sudah biasa.
And then ini tadi ya workers living for the factory. And then Lumiere held their first paid public screening movie on December 1895 in the basement of the Salon Indien du Grand Café in Paris. Salon Indien du Grand Café Paris. Paris. Kita stop sharing dulu, kita cari film-filmnya tadi. Seperti ini. Nggak bisa mau gede. Jadi ini kayak beberapa hari gitu, tiap hari mereka pulang. Hanya 1 menit lebih. Anjingnya itu loh. Coba. 1.800 ya. Jadi kalau kadang ada orang di Facebook tuh kalau ngelihat foto-foto zaman dulu, foto Kalimantan zaman dulu, emang itu tahun berapa? Emang sudah ada kamera ya? Emang sudah ada dari tahun 1000 sekian itu sudah ada kamera ya. Yang foto terutama duluan, yang video tahun segini pasti sudah ada kamera. Jadi orang-orang Belanda, misioner yang merekam kehidupan Jawa, Kalimantan zaman dulu menjadi arsip mereka di Leiden sana ya sudah punya kamera. Kadang aneh aja kalau ada orang yang komentar, emang tahun segitu udah ada kamera. Ya, mungkin belum nonton history of film ya. Jadi teman-teman, filmnya hanya sesederhana itu. Sudah jadi film cukup canggih zaman segitu ya. Kalau yang dia bilang kinetoskop itu seperti ini. Kenapa saya nggak bisa? Itu suara dari mana ya? Oh, masih dari sini. Sorry. Dari YouTube-nya saya. Balik ke share screen lagi ke itu teman-teman, Lumiere Brothers, kemudian Arrival of a Train, ya, cannot play. Harusnya tadi sekalian. Gila. Okay, important films in American films in silent era ada The Great Train Robbery, Yeti the Dinosaur, sudah ada film dinosaurus dalam dulu. Dan Kid Auto Races in Venice. Jadi Jurassic Park is not the first and the only one. We have the older version, Yeti the Dinosaur. And then in 30s we have The Public Enemy. I think Public Enemy has been remade in 2000s. The cast was Johnny Depp, versi agak modernnya. This was the older version in the 30s. And then 40 we have Fantasia, Citizen Kane. I found that Citizen Kane is discussed a lot in the film criticism. So I think this is also one of the historical movie in American because it fulfill many discussion on the internet about film criticism. And then in the 50s, we have here Winchester, a spirit car named Desire. Nah, namanya Desire. Ini kayak temannya McQueen yang kartun merah itu nggak sih? Nama ada. Mobilnya satunya namanya Desire. And then important films in America in 60s, we have Cycle, it's Hawk, Bloodfish, and then Promise. Ya, yang dia bilang tadi bloody gunfight, kemudian sensual, sexuality, semuanya serba sensual film dewasa. 70s we have Clint Eastwood, Dirty Harry, Sweetback, and then Enter the Dragon. Here we have, ya, US, Hong Kong. Dia join studio ya. And then we have in 80s Airplane, Heaven's Gate, and then Raiders at the Lost Ark. Contoh-contoh film aja. Kemudian ada 90s ada Jurassic Park, Terminators, and Philadelphia. Here we have 2000s Harry Potter, Lord of the Rings, Avatar, udah mulai ya film yang genrenya fantasy.
Kemudian, nah kita masuk ke important sejarah film di Indonesia. Kalau ini infografis bisa di-download di Google, cari aja sejarah film Indonesia, di bagian image pasti akan keluar infografisnya ini, terlalu kecil untuk dibaca satu persatu. Kemudian menurut Undang-Undang Perfilman 2009, film adalah karya seni budaya, peranata sosial, dan media komunikasi massa. Sebagai karya seni budaya, di zaman VOC berkembang karena kemajuan ekonomi ya, di sana karena perdagangan rempah sudah stabil dan segala macam, ekonomi Indonesia waktu itu mungkin belum jadi Indonesia, sudah bagus. Jadi mereka sudah mulai untuk memikirkan hal-hal yang berbau teknologi dan hiburan. Datanglah film saat itu di abad 19. Belanda pada awalnya membawa film dokumenter. Ya, dokumenternya berisi tentang kayak kehidupan orang Belanda di sana, kegiatan ratu dan segala macam. Cuman itu nanti akan mengalami kejenuhan dan akhirnya ada film cerita pertama ini ada Lutung Kasarung tahun 1926. Java Film Company. Keren ya. Film sebagai karya seni budaya menghubungkan cerita fiksi dan realitas, mempengaruhi cara pandang masyarakat. Kemudian ada film buatan bangsa Indonesia pertama adalah Darah dan Doa, versi Inggrisnya Long March, karya Umar Ismail, produksi pertama Perfini, perusahaan film Indonesia. Film diposisikan sebagai kekuatan strategis dalam pembangunan pertahanan bangsa sehingga perlu pengawasan. Sebagai peranata sosial, media publik memiliki kekuatan mendorong perubahan dalam sistem sosial. Film Terang Bulan melahirkan pertama kali sistem bintang film. Tahun 1930-an, berkembangnya akses pendidikan dan kesadaran nasionalisme membuat bangsa Indonesia memanfaatkan kesenian sebagai alat merintis kemerdekaan. Jadi sudah sejak dari awal film itu, kalau di Indonesia ideologi ya, penuh dengan muatan-muatan ideologis, terutama untuk kemerdekaan bangsa. Sebagai peranata sosial, keadaan tersebut memicu reaksi dari penjajah dan melakukan berbagai upaya sensor menggunakan media sebagai propaganda. Kemudian pasca film Indonesia mencari jati diri antara Hollywood, sejarah seni Indonesia, kekuatan pasar dan nasionalisme, serta transformasi teknik Jepang, Belanda, atau kreativitas sendiri. Visualisasi tanah air juga tersebarnya bahasa Melayu merupakan andil besar yang dimiliki perfilman. Jadi yang rata-rata yang di Sumatera bisa melihat di Jawa, yang Jawa bisa melihat Sumatera. Kemudian bahasa Melayu juga tersebar melalui film. Ya, bahasa kita tuh kan mau tidak mau dipengaruhi oleh media mainstream. Kita di Kalimantan ngomong lo gue kan karena kita kebanyakan nonton sinetron Jakarta kayak gitu. Kalau sinetron tadi dibuatnya di Samarinda, orang Jakarta ngomongnya nggak lo gue, ngomongnya ulun ikam gitu ya. Di persebaran bahasa juga sedikit besar dipengaruhi oleh media. Dan juga faktor lainnya, kita bisa memvisualisasikan, oh Indonesia tuh kalau kita nonton film-film yang settingnya kayak di Bangka, yang kita nggak pernah, Indonesia tuh bagus ya, luas ya, atau settingnya di Papua, ternyata Indonesia tuh indah, itu kan memunculkan imajinasi bersama, ya kayak the imagination punyanya siapa kemarin itu? Kok jadi saya lupa? The Imagine, siapa sih bukunya itu? Ya kita lebih membayangkan keadaan Indonesia di luar sana itu seperti ini. Gitu ya. Visualisasi tanah air. Sebagai media komunikasi massa punya pengaruh dalam mempengaruhi halayak, terletak pada emosi, ya seperti di pembahasan di awal. The power of film is on the emotion of the audience, and then masyarakat memberi perhatian penuh, mensyaratkan perhatian penuh pada khalayak, itu teorinya McLuhan. Khalayak lebih terbatas dan aktualitas rendah daripada radio, televisi, majalah. Nah, cuman sebagai media komunikasi massa, yang nonton terbatas saat itu. Tidak semua orang mampu membeli. Apalagi di era-era Belanda itu, bioskop tertentu ya, ada bioskop khusus mereka yang Tionghoa, ada bioskop yang khusus untuk orang Eropa, itu nggak mau mereka bergabung dengan yang pribumi, tapi ada juga yang dibuka untuk pribumi.
Untuk sekarang lebih menonjolkan hiburan dan informasi, ada yang edukatif, ada juga yang berisikan tentang konten negatif ya. Temanya boleh tentang konten negatif kayak tema narkoba atau tema yang kayak kemarin 2 garis biru itu kan sebenarnya kalau dianggap kontennya negatif tapi filmnya mengemasnya dalam rangka edukasi. Kemudian ada juga yang berkepentingan politis, contohnya film yang sekarang sudah nggak diputar lagi. Kalau dulu tiap tahun di setel G30 SPKI itu kurang politis apa, itu juga propaganda dan segala macam. Kita hanya karena film kita menganggap film itulah sebagai sejarah yang berhubungan dengan PKI yang paling benar. But we have to remember it's still a movie, it's still intended. Framing siapa korban, siapa pelaku itu kan semua ada di frame dan semua yang masuk dalam frame itu adalah intensi, ada niatnya. Ya. Oke, sebelum film di Indonesia di tahun 1900-an awal, tontonan itu dipengaruhi 2 macam, opera Stambul dan film buatan luar. Kemudian kalau opera Stambul sendiri itu adalah keliruan opera dengan sisipan adegan hiburan. Dia bisa saja memainkan Shakespeare, saya baca di bukunya, pinjam sama Paula, udah dikembalikan. Di sumber buku yang ada membahas opera Stambul ini, mereka juga kayak membahas, sudah menyadur cerita-cerita Inggris klasik, tapi nanti disisipkan dengan adegan hiburan. Stambul sendiri itu berasal dari kata Istanbul, di sana ada topi, karena dimainkan dengan topi kabaret bulat yang ada bulatannya di sini, itu topi Istanbul, mereka bilang zaman dulu kayak topinya tentara Istanbul kalau nggak salah. Ya. Jadi begitu. Kemudian ada di tahun 50-an ada anak wayang, komedi Istanbul, itu jadi komedi bangsawan, wayang panggung. Pemainnya Melayu Riau menyebut diri mereka sebagai anak wayang. Mereka bubar karena modernisasi, film-film barat masuk juga. Kemudian Perang Dunia II dan profesi mereka dianggap tidak terpuji. Sama halnya dengan sejarah drama. Kalau masih ingat pelajaran dramanya, ada sejarah di mana sebelum restorasi itu drama di Inggris juga sempat dilarang oleh kaum Puritan. Kaum Puritan itu adalah yang sudah menganggap drama terlalu sekuler, terlalu penuh dengan kekerasan, memberi contoh yang tidak baik bagi masyarakat, dan profesi aktor itu menjadi profesi yang tercela gitu. Jadi itu terus pokoknya di era sebelum restorasi. Ketika masuk restorasi maka drama kembali dibuka, gitu ya. Namanya juga restorasi. Kemudian di akhir 1900-an ini ada gambar hidup movie tercatat di Harian Bintang Betawi, memuat pengumuman dari Netherlands Bioskop Maskapich. Netherlands Bioskop Maskapich, jadi kalau orang Indonesia punya kata bioskop itu dari Belanda. Maskapich atau kita punyanya maskapai penerbangan, maskapai kereta api, itu semua dari bahasa Belanda ya, Maskapich yang artinya company atau perusahaan. Jadi diumumkan 30 November bahwa tanggal 5 Desember adalah pertunjukan besar pertama yang di sini pertunjukan itu menyewa tempat seorang kapten bernama Tan Bun Kui di daerah Kebun Jeruk di Jakarta. Film yang masuk di awal-awal Indonesia, King of Jazz, All Quiet on He, Free Love, and then Monte Carlo. Biasanya untuk kalangan Eropa. Ini namanya bioskop DK, khusus Eropa tahun 1930-an. Rubrik pembaca majalah dunia film, perhatian utama penonton pribumi adalah film Amerika, ya, karena di Belanda kurang berkembang, film narasi kurang berkembang, hanya Luit film atau kehidupan masyarakat Belanda. Kemudian kaum terpelajar juga menggunakan ukuran tinggi untuk menilai film, sedangkan kaum bawah terdidik atau terinfluence dengan film-film koboi. Kayak gitu. Dinamika perfilm Indonesia sebagai alat pencarian di awal tadi ya, BFI merekam peristiwa perjuangan untuk meyakinkan dunia internasional yang terjadi bukanlah terorisme. Itu kalau masyarakat Indonesia berjuang melawan penjajah gitu kan direkam, ini loh kita tuh membela diri, bukan kita menteror orang Eropa yang datang ke sini, seperti itu. Oke.
perfilman di masa awal kemerdekaan tidak berjuang untuk kebebasan dari peran pemerintah pers, tapi malah membutuhkan dukungan seperti modal, teknologi, dan sebagainya. Jadi udah sangat banyak disetir oleh pemerintah ya untuk pemodalannya. Itu suasana film setelah kemerdekaan, perang dingin AS Soviet, kemudian Presiden menginisiasi gerakan non-blok, festival mengadakan pertama kali Festival Film Asia Afrika, dan kesadaran berpolitik membuat dua kubu dalam perfilman, ada Les Bumi dan ada Lekra, dan akhirnya Lekra di Bredel. Oke. Suasana perfilman masih dibebani tanggung jawab nasional sebagai alat revolusi, ya, pemboikotan film-film Hollywood, jumlah bioskop menurun, FFI ketiga tidak bisa dilaksanakan. Dan di sini setelah Orde Lama muncul G30 PKI, propaganda anti komunis di mana Indonesia memihak kubu Amerika. Seperti itu tadi. Kemudian pengaruh budaya Amerika dan sekutu marak dengan dukungan perekonomian. Sensor diperketat oleh Departemen Penerangan, kalau sekarang ada KPI. Kalau dulu badan sensornya dari Departemen Penerangan. Perizinan pekerja film, judul skenario, isi, proses pasca produksi, semua harus persetujuan pemerintah. Namanya juga orde sekian. Sensor ketat meliputi tema komunisme dan radikalisasi agama, tetapi film yang diperbolehkan adalah meliputi Islam modern dan perjuangan melawan penjajah. Misal kayak kita punya film dulu, bukan dulu sih, yang baru-baru ini ada Guru Besar Cokro Aminoto, mungkin filmnya yang seperti itu, di mana pergerakan agama juga merupakan pergerakan nasional untuk melawan penjajah. Itu yang sangat diperbolehkan pada zaman itu, karena itu juga memberi contoh bahwa agama bisa sejalan dengan nasionalisme. Kemudian terdapat juga Dwi Fungsi Abri, membuat perfilman terkontrol langsung oleh militer. Ini filmnya catatan si Boy. Temannya lagi ada judulnya Olga dan Sepatu Roda. Nah, untuk zaman segitu aja saya kurang tahu ceritanya, cuman ini kayaknya terkenal banget. Saya sering dengar dulu, cuman mungkin belum ngerti film. Untuk catatan si Boy ini nggak terlalu, film bukan kesukaan saya dari kecil kayaknya, walaupun pernah diajak nonton film waktu kecil, cuman yang ini mungkin tontonannya tante saya. Tuh, makanya sekarang terkenal kalau ada Boy, ada Emon. Nah, sekarang jadi nama kucingnya, Miss. Ada Boy, ada Emon, itu berasal dari film ini, catatan si Boy. Mulai ini film-film remaja yang mencerminkan remaja yang kehidupannya agak-agak hedon gitu ya. Ganteng, idola remaja, dan segala macam. Masih banyak mendarah daging di sinetron-sinetron Indonesia. Kemudian setelah Orde Lama, TV berkembang pesat, situasi krisis 90-an membuat film kualitas rendah marak ya. Tahun 90-an itu krisis moneter, tahun 98 ya. Zaman segitu kalau dolarnya udah 17.000 itu udah mahal banget, inflasi di mana-mana. Kemudian tapi setelah itu generasi perfilman muncul dengan jangkauan global. Okay. Banyak film masuk Indonesia, punya melindungi karya, kebijakan alokasi dana film impor dan produksi film lokal, matinya bioskop kelas bawah, dan dengan masuknya pengaruh kroni penguasa. Mungkin itu yang terjadi ya waktu Krismon, bioskop lokal Parahyangan tutup, kemudian 98 itu berarti kelas 5, kelas 6 SD, wajar kalau di situ semuanya nggak ada bioskop, Krismon berat, orang masih, kemudian baru bisa ada bangkit kembali perfilman, ada studio 21, baru awal filmnya itu yang masuk Ada Apa Dengan Cinta, itu yang dia bikin booming banget ya, generasi emasnya muncul lagi perfilman itu. Kalau sejauh yang saya baca diawali dengan Ada Apa Dengan Cinta, so SMP itu ADC 1. Oke, kemudian ini masih sama ya kurang lebih. Suasana perfilman setelah reformasi, film tanpa birokrasi rumit, komunitas film tumbuh pesat, bermacam genre muncul di area ini. Sistem perfilman Pancasila, usaha perfilman, sensor film, peran serta masyarakat, pembinaan perfilman, jasa teknik, udah banyak ya subsistem perfilman ini yang mendukung industri film pada umumnya.
lembaga sensor film. Kalau dulu di awal-awal dari Hindia Belanda, dilanjutkan Jepang, kemudian panitia sensor film, badan sensor film, kemudian ada LSF beranggotakan 17 orang, diangkat oleh presiden dengan masa jabatan. Itu sejarah lembaga sensor film Indonesia. Ya, jadi kalau sejarah Indonesia itu lebih banyak sejarah peraturannya ya ketimbang filmnya apa gitu. Untuk lebih lengkapnya tadi kayak Lutung Kasaraung, terus Inem sama Terang Bulan atau yang Long March tadi bisa kalian perkaya sendiri di browsing-browsing apa sih film yang Usmar Ismail itu bikin gitu, Umar Ismail. Jadi itu bisa untuk referensi untuk Indonesia, untuk Amerika banyak. Nah, yang menantang adalah yang dapat tugasnya dari Prancis, Jepang dan segala macam. Mungkin kalau yang Korea masih bisa ngebahas yang kemarin Parasit itu momen bersejarah juga walaupun film baru ya, menang Oscar dan segala macam itu bisa jadi penanda bangkitnya film Korea. Nah, penanda bangkitnya film Jepang apa? Apakah dari film-film film-film superhero-nya ya, karena kalau dari Jepang kan yang influence besarnya kemunculan superhero Jepang itu termasuk bersaing dengan Amerika. Di Amerika punya Power Rangers, nanti di awalnya mungkin malah di Jepang, kemudian ada versi Amerikanya ya superhero. Kenapa mereka punya film-film superhero, itu apa sih ideologi di balik film superhero Jepang. Korea tadi ada Parasit menggambarkan kehidupan yang bertolak belakang antara si kaya dan si miskin ya. Kemudian konsernya juga nggak cuman itu, nggak cuman social gap, tapi juga ada pemanasan global kayak perbedaan sama-sama kena hujan, tapi siapa yang lebih menderita gitu. Kemudian kalau Perancis, nah ini menantang karena saya juga kurang banyak untuk referensi film Perancis. Kalau United Kingdom masih juga untuk dicari seperti Amerika. Jadi ini assignment-nya untuk kalian, gunakan pakai kelompok yang sama dari awal sampai akhir, kelompok kalian tetap sama ya. Mention the most historical films, minimal 2 titles in each country. Di historical films, bukan film sejarah ya, maksudnya di film bersejarah. For each title, explain tentunya identitas film, ini selalu title, your director, production, main cast, awards if any, and then tell us what is the film about. Can be summary and then the main conflict you can share to the class, and then why the film is important for the film industry in its country. And then I would like you to collect some comments from the reviewers, what they say about the film. What do reviewers say about the film? So you can find the quote or the commentary from big media or any magazine that discuss the movie and what they say about the film. So from the public commentary, usually we can conclude that this titles is very important for the country film development. Oh ya, tadi untuk yang China, Hong Kong atau Taiwan itu ada film yang sering dibahas, itu In the Mood for Love. Itu plotnya plot percintaan, tapi latar belakangnya kayak pasca perang, masih kesulitan ekonomi juga. Jadi ada dua sisi sebenarnya untuk melihat film In the Mood for Love itu tadi. Okay, so don't forget to be creative as well as the first PowerPoint. Post a screenshot of the scene. Just be creative with the sources that you all get. Any question for the assignment, teman-teman? Kalau nggak ada, kita bisa mengumpulkan pertanyaannya di WhatsApp. Itu saya kirimkan link video yang menarik untuk membahas history of film. Sebenarnya kalau kayak di crash course film itu udah lengkap ya, mulai dari silent era dan segala macam, itu tinggal kalian putar aja video di satu playlist itu. Jangan sia-siakan tontonan berharga, walaupun itu ya cuma YouTube, pasti dia lebih elaborate lagi idenya, contoh-contoh gambarnya bisa lebih lengkap daripada yang
Mesir dan Kasir. Itu penjelasannya untuk hari ini. History of film bisa dibilang berangkat dari penemuan fotografi, kemudian dia jadi motion picture, baru kemudian dia jadi sinematografi, lalu nanti dengan teknologi komputer dan CGI menjadi film jadi zaman sekarang. Kita nggak tahu in the future bentuk film akan seperti apa karena sudah ada virtual reality, augmented reality dan segala macam. Mudah mulai bisa pakai kacamata 3D, 4D dan segala macam. Mungkin nanti filmnya 3D, mungkin kita yang bisa dimasukkan ke dalam film seperti itu. We never know what happen in the future, but I believe that it will change according to the technology invention in the future. So most of all, just enjoy the development, and then if you are literary student, you can always read, ya, bukan cuma watch, but you read the film in the light of literary theory, in the light of literary criticism. Yeah, what does the film want to say about humanity? What does the film want to say about the society? Yeah, seperti itu. And maybe it is also an important question that you can find whenever you want to collect your information. Jadi sambil dicari juga informasi seperti itu. Because in the end of the semester you will make your own analysis on movie. So try to read how to discuss a film, how to present an analysis of film, so that with the vocabulary that is used in your source, you can develop your own idea. Jadi pinjemlah vocabulary atau istilah-istilah atau jargon-jargon orang diskusi film, dan itu nanti bisa memperkaya gaya tulisan review film Anda sendiri. Gitu ya teman-teman. Saya izin leave. Terima kasih sudah bergabung hari ini. Sampai jumpa di grup WhatsApp dan sampai jumpa di Zoom minggu depan. Terima kasih. Bye. Terima kasih. Thank you, Miss.